Udah di-record. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Raymond Purba selaku moderator pada virtual video conference pada hari ini. Kami selaku dari tim KKN Unpad yang berjudul Virtual Learning Tumbuhan Berkhasiat Obat terhadap pelajar SMP di wilayah Babakan Ciwaringin, Cirebon sebagai upaya peningkatan nilai guna dan manfaat bagi kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Materi pada hari ini akan disampaikan ke dalam 3 sesi, tetapi sebelum memulainya, ada baiknya kita mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Kepala Desa. Untuk Bapak Kuwu selaku Kepala Desa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua DPD Pemerintahan Daerah Kabupaten, yang kami hormati Ketua PKK beserta anggotanya, para bapak ibu hadirin yang kami hormati Ibu Presiden Provinsi Unpad, Ibu Ade Zahrotul yang kami hormati, dan juga ada di rumah Bapak yang kami hormati. Puji dan syukur alhamdulillah bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat hidayah sehingga pada pagi hari ini kita akan diberikan suatu kesehatan dan bisa melaksanakan tugas dari Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Kuwu untuk sambutannya. Agenda selanjutnya akan dilanjutkan dari kata sambutan dari Ibu Ade sebagai selaku dosen pembimbing DPL KKN ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bertemu dengan Prioritasnya sudah dikumpulkan, kita lanjutkan ke agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya adalah materi pengenalan obat yang akan dipandu langsung oleh Ibu Ade. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai sharing tentang materi, yaitu penggolongan obat dan obat tradisional. Sebentar. Nah, yang pertama, kalau yang dikenal sebagai obat kimia atau obat yang umum itu, yang pertama obat bebas. Nah, obat bebas ini cirinya punya logo yang warna hijau. Jadi digunakan diberikan kepada obat-obat yang berupa
vitamin, suplemen gitu ya. Terus obat yang aktivitas yang ringan seperti analgetik, antipiretik, ini tuh berarti penurun panas gitu ya, obat sakit. Nah, ini masuk ke obat bebas. Jadi boleh dibeli bebas, makanya dia tersedia di toko obat atau warung gitu ya, selain di apotek. Kemudian ada yang namanya nah ini contoh obat bebas. Nah, ini ya vitamin C yang dari IP, ada juga vitamin yang lain, vitamin B, vitamin B kompleks gitu ya. Nah, terus ini biasanya untuk obat panas ya, penurun panas. Tadi contohnya antipiretik. Nah, ini ada logo hijaunya, berarti dia sudah mendapatkan izin edar dan termasuk obat bebas. Terus ini obat mah, biasanya ada Promah, ada polisilen atau yang lainnya, ada Magasida gitu. Nah, itu kategorinya ke obat bebas. Selanjutnya ada yang namanya obat bebas terbatas. Kalau obat bebas terbatas itu adalah obat yang boleh dibeli bebas atau tanpa resep dokter, tetapi kita sebagai pembeli itu harus membaca peringatan di dalam kemasan obatnya. Jadi sebaiknya ketika beli obat itu utuh gitu ya, sehingga kita bisa membaca kemasannya. Karena di kemasan itu untuk obat bebas terbatas ada peringatan. Misalkan untuk obat kumur biasanya ada peringatan tidak boleh ditelan gitu ya. Atau obat ini, obat obat ambeien misalkan, karena kan dia dimasukkan ke dalam anus gitu ya, jadi tidak boleh ditelan gitu ya. Jadi nanti ada keterangan seperti itu yang sebaiknya dibaca dulu, karena ada juga yang ternyata obatnya dimasukkan melalui anus atau dubur, malah ada yang diminum gitu ya, karena memang aromanya, dia pembawanya itu rasanya aromanya aroma coklat, karena memang terbuat dari lemak coklat yang warna putih itu. Jadi kalau sekilas harum gitu ya. Nah, kalau tidak membaca aturan di kemasannya, maka bisa terjadi salah gitu ya menggunakannya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini contohnya sangat banyak ya, saya ambil hanya 3. Yang pertama ini albotil. Ya, albotil ini biasanya dipakai untuk obat kumur, obat sariawan gitu ya, bahkan untuk antiseptik untuk daerah kewanitaan juga ada. Jadi nanti diencerkan si cairan ini. Ada juga ini komponen obat flu dan batuk yang penggunaannya itu karena dia mengandung contohnya ini dextromethorphan, dia kan sering disalahgunakan, makanya si pasien ini ketika membeli dia harus membaca aturannya. Tidak boleh diminum terus kalau sakitnya sudah sembuh, atau kalau sudah 3 hari gitu ya tidak sembuh, ya harus ke dokter diperiksakan kembali. Jadi setiap kemasan dari obat bebas terbatas itu dia punya peringatan ya. Selanjutnya adalah obat keras. Obat keras adalah bukan obatnya keras ya, tetapi obat ini karena khasiatnya cukup berbahaya gitu ya, kalau disalahgunakan maka harus dengan resep dokter. Contohnya yang sering disalahgunakan tuh antibiotik. Jadi beli aja antibiotik. Kalau sekarang misalkan apotek itu tidak boleh menjual antibiotik secara bebas gitu ya. Jadi kalau apalagi antibiotik itu harus dengan resep dokter. Karena apa? Karena bahayanya nanti bisa menimbulkan resistensi obat. Jadi kalau penggunaannya disalahgunakan, ketika berikutnya pasien sakit nggak mempan lagi dengan antibiotik yang sama, harus dicari golongan yang lebih tinggi itunya potensinya gitu ya. Jadi wajib dengan obat resep dokter. Nah, ini contohnya ada antibiotik amoxicillin atau obat antiinflamasi ya. Biasanya Bapak Ibu kalau nyeri gitu ya, ini biasa dokter suka ngasih juga ini obat ya, natrium diklofenak isinya. Kemudian ada yang lebih bahaya dari sekedar obat keras. Ini selain dia obat keras atau harus dengan resep dokter, tapi dia juga punya efek ketergantungan. Jadi kalau tidak diawasi dengan dokter, maka dia bisa menimbulkan efek ketergantungan. Jadi obat ini selain harus dengan resep dokter, dia tidak boleh dilayani kalau kopi resep. Jadi hanya dilayani di daerah itu saja, kota. Jadi kalau dari Ciwaringin dokternya ngeresepin, nggak bisa belinya di Bandung gitu ya. Kalau obat ini, karena apoteker melaporkan peredaran si obat narkotika ini kepada Badan POM dan Dinas Kesehatan setempat setiap bulannya. Nah, contohnya ini ya, ada obat injeksi, ada obat batuk ya, ada bentuk sirup, ada yang kapsul. Kalau injeksi berarti bentuknya ampul ya. Nah, selanjutnya selain obat-obat kimia yang tadi disebutkan, biasanya disebutnya obat kimia ya.
Padahal sebenarnya semua obat itu ada kimia. Nah, cuma kalau obat yang tadi dari dokter itu komponennya sudah tunggal. Kalaupun dia campuran, campurannya itu berasal dari penggabungan dari komponen-komponen tunggalnya. Beda dengan obat tradisional. Kalau obat tradisional itu memang dia campuran, kimia juga, tapi dia campurannya yang dibuat oleh Allah gitu ya. Karena diambil langsung dari tumbuhan, diambil langsung dari hewan gitu. Jadi berupa campuran, tapi campurannya tidak dibuat oleh manusia. Campurannya udah diracik sama Allah, sama Tuhan gitu ya. Sedemikian rupa kita hanya menggunakannya. Nah, gitu ya. Pertama adalah jamu. Jamu ini adalah obat yang secara turun-temurun digunakan untuk pengobatan. Jadi dari buyut, kemudian nenek, sampai ibu kita menggunakan itu berarti khasiatnya itu turun-temurun. Terus ada industri yang punya modal bikin jadi sediaan, nah itu namanya jamu kategorinya. Nah, klaimnya adalah secara tradisional digunakan untuk titik-titik. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak beli jamu gitu ya, ternyata ada tulisannya mengobati segala macam penyakit, kolesterol, apa-apa banyak. Nah, itu wajib dicurigai, jangan-jangan itu jamunya palsu gitu ya, karena tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini contohnya. Ibu dan bapak harus dilihat logo yang tadi ya, berupa daun-daun itu harus ada dalam kemasan obatnya. Itu berarti jamunya sudah resmi dia beredar dan terdaftar di Badan POM. Kemudian ada namanya obat herbal terstandar. Jadi lebih tinggi tingkatannya pembuktian ilmiahnya. Selain tadi secara empirik, diuji juga di laboratorium. Contohnya di laboratorium farmasi ya, di farmasi Unpad. Jadi nanti udah tahu bahwa ternyata misalkan daun kembang sepatu itu bisa penurun panas. Nah, dicek nanti di lab saya itu di kelinci, bener nggak ketika kelinci nanti dikasih induksi panas, dia bisa nggak menurunkan panasnya itu. Nanti kalau udah diuji di lab berarti dia masuknya kategorinya adalah obat herbal terstandar di lab, dan kemudian si bahan bakunya itu sudah uji kualitatifnya sudah terstandar mengikuti cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi ini rada banyak ya, membantu mengurangi, membantu meningkatkan, meredakan gitu ya klaimnya. Jadi ada perubahan sedikit. Kemudian, nah ini contohnya, mungkin pernah lihat nih di apotek. Nah, lihat logonya ini, ada logo bintang 3 ya di sini. Nah, ini adalah logo dari obat herbal terstandar. Artinya dia dari herbal, murni dari herbal, tapi dia lebih bagus dari jamu gitu ya. Jamu kan yang tadi ya. Oke, selanjutnya yang paling bagus dari obat herbal adalah fitofarmaka namanya. Selain dia udah diuji ke hewan di lab, dia juga udah diuji ke manusia, yaitu uji klinik. Kalau uji klinik ke manusia, jadi udah oleh buyut, nenek sama ibu udah terbukti khasiatnya, sama laboratorium farmasi bekerja sama dengan kedokteran gitu ya. Itu udah diuji ke pasien secara terstruktur pada 4 tahap pengujian klinik itu ya. Nah, ternyata bermanfaat, makanya klaimnya gitu ya boleh menyebutkan indikasi penyakit. Misalkan ini ya, saya sebutkan contohnya 2, ada Tensigard dan Stimuno ya. Yang satu sebagai ini anti hipertensi, yang satu lagi sebagai imunomodulator. Nah, ini contohnya. Ibu-ibu bisa lihat kalau di apotek ada yang sirup, ada yang kapsul gitu ya, yang Stimuno itu. Dan ini Tensigard ya. Nah, kemudian ini ibu-ibu di mana lihatnya obat palsu itu? Lihatnya di ini, cek POM, cek bpom.go.id. Di situ nanti akan ada informasi. Ternyata sampai tahun 2019 jumlah obat tradisional, suplemen makanan itu cukup banyak. Sampai ada ini 989, yang suplemennya ada 368. Jadi sangat banyak. Itu yang beredarnya, belum yang belum terdaftar. Jadi banyak sekali gitu ya pilihannya. Cari yang bagus yang memang sudah terdaftar di Badan POM. Ibu bisa lihat di sini. Kemudian hindari obat palsu. Demikian mungkin dari saya kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab mungkin, atau langsung ke materi kedua. Baik, silakan. Terima kasih Ibu. Mungkin untuk tanya jawabnya bisa digabung saja dari materi-materi yang nanti akan disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ditahan dulu atau diingat-ingat dulu, dicatat dulu, seperti itu. Seperti tadi dari penjelasan
tentang penggolongan obat, tentang jamu fitofarmaka, terus penggolongan obat keras dan obat yang berbahaya lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang lebih rinci, yaitu tentang toga atau tanaman obat keluarga yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Ade sebagai Ketua DPL dari KKN ini, Bapak Kepala Desa tadi yang sudah memberi sambutan, dan juga kepada ibu-ibu dan bapak yang sudah hadir, sudah mau menyempatkan waktunya hadir untuk terlibat dalam KKN dari Universitas Padjadjaran. Perkenalkan, nama saya Anissa Setiadini, di sini dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran angkatan 2017. Saya di sini mewakili rekan saya akan mempresentasikan atau berbagi sedikit ilmu kepada Bapak Ibu semua tentang tanaman obat keluarga. Ya, langsung aja. Oleh di rumah-rumah sebagai yang bisa berhasil sebagai obat. Nah, ini untuk klasifikasinya seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Ade, ada sebagai jamu, obat herbal standar, dan juga sebagai yang lebih bagus lagi fitofarmaka. Kemudian pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau berbagi ilmu tentang bagaimana menanam tanaman obat di dalam pot, karena ini yang dapat dilakukan di rumah yang lebih mudah. Pertama, tentukan kita dapat meletakkan pecahan batu merah di dasar pot, kemudian isi pot dengan sepertiga 3 arang sekam dan juga sepertiga pupuk kandang. Setelah itu tanami media dengan bibit tanaman obat. Lalu pastikan tanaman obat menerima pencahayaan cukup, lalu tentunya harus disiram setiap hari dengan waktu penyiraman terbaik adalah pukul 7 hingga 10 pagi atau sore. Jadi di sini untuk bibitnya misalkan bisa langsung menanam kunyit, jahe, ataupun tanaman-tanaman obat keluarga lain yang sering dipakai oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah budidaya tanaman obatnya, pertama kita harus memperhatikan kondisi lingkungan. Jadi kita harus memperhatikan kondisi fisik lingkungan seperti cahaya, kemudian juga kita harus mempersiapkan tanahnya, itu yang baik, yang gembur dengan aliran air yang baik. Lalu persiapkan bibit sebelum ditanam di tanah, bibit ini dapat ditanam di dalam polybag dengan media tanah, pupuk organik dengan perbandingan 1:1. Kemudian dalam penanaman tanah, salah satu sisi polybagnya dapat disobek dan bibit ditanam di dalam tanah, di lubang tanam. Kemudian pemelihara tanamannya, pertama harus diberi pupuk, kedua penyiraman, dan juga ketiga pemeliharaan dari hama dan penyakit. Lalu untuk persiapan tanahnya ada beberapa langkah, yaitu pertama langkah 1 dapat pembersihan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma, sisa tanaman, dan batuan. Kemudian langkah 2 membajak tanah dibalik dengan menggunakan cangkul atau traktor. Langkah ketiga dapat membuat bedengan, dan kemudian langkah keempat dapat membuat penyangga. Mungkin ini Bapak Ibu sudah mengerti semuanya ya. Nah, ini berdasarkan hasil survei pada 2019, tanaman obat di Desa Babakan yang sering digunakan itu ada 19 jenis tanaman obat. Nah, kami di sini akan berbagi manfaat dari saya ambil 15 tanaman yang sering digunakan oleh Desa Babakan ini. Nah, yang pertama adalah kunyit atau biasa disebut atau nama latinnya adalah Curcuma longa. Nah, kunyit ini memiliki berbagai macam fungsi dikarenakan ada kandungan antioksidannya, yaitu kurkumin yang sangat memiliki banyak fungsinya. Nah, kurkumin ini adalah yang memberikan warna kuning pada kunyit tersebut. Yang pertama itu kurkumin dapat meredakan peradangan. Jadi kurkumin ini adalah antiinflamasi, anti radang yang dapat mengobati nyeri pada radang sendi, aterosklerosis, penyakit kardiovaskular, dan juga mencegah penyakit kanker.
Nah, selanjutnya ia dapat mengobati MAH. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali yang mengonsumsi kunyit untuk meredakan gejala perut kembung pada MAH. Nah, di sini juga kunyit dapat meredakan peradangan dan mengendalikan produksi asam lambung berlebih. Kemudian ia akan meredakan gejala irritable bowel syndrome atau IBS karena di sini ada efek antioksidan dan juga anti radang yang dapat mengurangi intensitas dari sakit perut yang disebabkan oleh penyakit irritable bowel syndrome ini. Selain itu juga ia akan meredakan nyeri haid karena ia sebagai analgesik. Ia akan melemaskan kontraksi rahim yang menyebabkan kram. Selanjutnya ia dapat mengendalikan gula darah dan juga mengempiskan perut kembung karena ia tadi mencegah asam lambung berlebih. Nah, selanjutnya tumbuhan yang sering digunakan itu adalah sirsak atau Annona muricata Linn. Ini sirsak ini itu banyak sekali kandungannya. Ia dapat daunnya dapat diolah, buahnya tentu udah sering kita konsumsi dengan jus, ataupun daunnya bisa direbus dan diambil ekstraknya untuk diminum. Nah, ini pertama yang meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi dari buah sirsak ini vitamin C dan antioksidan itu sangat berperan sebagai menangkal radikal bebas di dalam tubuh serta mengurangi resiko untuk terkena penyakit kronis seperti diabetes dan juga hipertensi. Kemudian ia juga dapat meredakan peradangan. Di sini kandungan dari daun sirsak dan buahnya itu mempunyai antiinflamasi sehingga dapat meringankan nyeri pada penyakit seperti asam urat ataupun artritis. Selanjutnya ia dapat melancarkan pencernaan. Dengan tingginya kandungan serat dan air di dalam buah sirsak ini tentunya dapat menjaga saluran cerna agar tetap aktif. Kemudian ia dapat melawan infeksi. Jadi daun sirsak dan buahnya ini memiliki kandungan antibakteri. Ia dapat membunuh virus ataupun antihelmintik atau cacing parasit. Kemudian ia dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. Tentunya buah sirsak ini mengandung banyak antioksidan sehingga dapat menghambat pertumbuhan berbagai jenis sel kanker seperti kanker payudara, prostat ataupun lain-lainnya. Kemudian yang paling sering ketiga adalah jeruk nipis atau Citrus aurantifolia. Nah, ia ini akan melancarkan pencernaan karena jeruk nipis ini memiliki kandungan namanya flavonoid. Sehingga ia dapat merangsang pengeluaran enzim-enzim pencernaan. Kemudian tentu saja ia meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena jeruk nipis ini memiliki kandungan vitamin C dan juga antioksidan yang dapat memperkuat sistem imun tubuh dan membantu tubuh melawan penyakit ya seperti flu, pilek dan lainnya. Jadi jeruk nipis ini sangat bermanfaat untuk meringankan penyakit flu, pilek, batuk dan lain-lain. Nah, kemudian dapat menurunkan berat badan. Jadi kandungan asam sitrat pada jeruk nipis ini dapat meningkatkan metabolisme. Kemudian vitamin C juga dapat berperan sebagai pembakaran lemak dalam tubuh. Jadi dengan meminum jeruk nipis ini tentu kolesterol dalam tubuh juga dapat dihilangkan atau diturunkan kandungan kolesterol dalam tubuhnya dengan meminum jeruk nipis. Kemudian ia dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Di sini jeruk nipis memiliki sumber magnesium dan kalium ini untuk menjaga kesehatan jantung. Kalium ini ia dapat menurunkan tekanan darah secara alami dan juga ia melancarkan sirkulasi darah. Jadi untuk setelah minum jeruk nipis ini tentunya risiko dari serangan jantung ataupun stroke itu dapat menurun dan juga dengan efek ia dapat membakar lemak, menurunkan kolesterol, tentunya risiko penyakit jantung dan juga stroke juga dapat menurun. Kemudian ia akan menurunkan risiko kanker. Jadi kandungan antioksidan juga di dalam jeruk nipis ini dapat membantu menjaga fungsi sel, sehingga meningkatkan pertahanan sel-sel tubuh dari radikal bebas dan juga ia meningkatkan sistem imun. Ia juga akan mengurangi penyakit peradangan. Jadi ada efek antiinflamasi dari jeruk nipis sehingga radang sendi seperti artritis, asam urat dan juga penyakit-penyakit sendi lainnya.
sesuatu yang bisa dipakai ketika anak kecil itu dalam sakit panas. Pada anak kecil sering sekali anak panas dadakan. Kalau sama-sama tahu dadakan atau martabak. Ya, jadi anak kecil itu sering panas mendadak itu ketika nggak siang, tengah malam gitu Pak. Zaman sekarang kan ada ya, jadi kita obat yang manggung apa Bu? Obat Kang Bisma, mohon maaf itu mic-nya belum terdengar. Mungkin Terima kasih Bu. Tapi mungkin pertanyaannya. bisa diulang nggak Ibu pertanyaannya? Soalnya tadi ada masalah koneksi, jadi kita nggak bisa mendengarnya. Secara singkat aja Bu, pertanyaannya diulang, mohon maaf. Mungkin bisa dari Bisma aja. Dari Ibu Menkumham menanyakan obat asam urat yang asam urat. bagus, yang herbal. Mencoba menjawab. Kalau saya nanti menjelaskan tentang pilihan apa saja herbalnya yang bisa digunakan untuk mengatasi demam dan sama tadi untuk asam urat ya. Nanti kalau tentang demamnya sendiri, kenapa anak-anak tiba-tiba demam, mungkin sama Pak Imam, sama Bu Yuni nanti bisa ditambahkan ya. Kenapa sih anak kecil itu gampang terkena demam? Nah, berikut saya akan share tentang ramuan yang bisa digunakan untuk mengobati demam. Ini kalau berdasarkan empirik ini ada beberapa tumbuhan yang bisa digunakan untuk penurun demam ya. Ini ada kembang sepatu. Kembang sepatu itu yang digunakan adalah daunnya. Jadi kalau secara tradisional daunnya itu kayak mau bikin kolang diremes-remes tuh Pak, diremes-remes. Nanti kan ada yang itu minyak yang lengket-lengketnya tuh ya, lendirnya. Nah, si lendirnya itu diborehkan ke kepala gitu ya, atau sambil diminumkan ditambah dengan gula merah gitu ya. Nah, ini juga bisa asam jawa digabung dengan minyak telon ya. Kalau kayu putih mungkin terlalu panas. Bisa juga cengkeh, ini daun sidowaya. Kemudian ada kasih, mentimun, ada kelapa juga, ada daun katuk, sama ini kina gitu. Jadi nanti, nah ini juga ada pepaya, ada tapak dara, ada lobak, kacang hijau, terus ini jinten hitam. Nanti yang mana saja yang Bapak Ibu punya di rumah gitu ya, yang tersedia di rumah, misalnya ada kacang hijau, bikin bubur kacang hijaunya, nanti airnya yang diminumkan. Terus kemudian kalau adanya kembang sepatu ambil dari daunnya, atau kalau adanya dari pepaya ini dikasihnya pepaya. Jadi nggak usah semuanya harus diminum, salah satu atau campuran dari 2 atau 3 komponen itu boleh gitu ya, yang tersedia di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu tadi disarankan setiap rumah itu memiliki toga atau tanaman obat keluarga yang dia bisa digunakan sewaktu juga buka bajunya dan langsung digendong, dipeluk untuk diketemukan kulit ke kulit. Jadi nanti suhu tubuh anaknya akan tertransfer akan pindah ke ayahnya atau ke ibunya, ke orang tuanya. Jadi cepat menetralisir suhu tubuh dari anak. Itu juga bisa dilakukan ke anak-anak yang sudah balita atau mungkin sudah SD. Dan kenapa anak-anak lebih sering demam dibandingkan orang dewasa? Faktor resikonya tuh ada banyak Bapak Ibu. Beberapa diantaranya adalah biasanya, apalagi kalau anak-anak yang sudah sekolah, itu akan akan bertemu dengan teman-temannya banyak sekali. Dan kita nggak tahu teman-temannya itu apakah sedang sehat atau memang sedang sakit kalau kondisinya. Tadi sudah dipresentasikan oleh siapa, Ananda Anissa ya. Ada beberapa tanaman yang sebenarnya di dekat kita
yang bisa dipakai untuk detox. Tadi yang dipresentasikan ada lidah buaya, kemudian ada air kelapa. Itu untuk menggunakan masker medis yang sering kita temukan, yang masker berwarna biru atau hijau itu, dia itu ada 3 lapisan yang dapat menyaring virus begitu. Dan ini sudah terbukti secara medis. Juga masker N95 yang juga terbukti efektif untuk mencegah dari penyebaran COVID-19. Nah, tapi bukan berarti masker kain ini tidak bisa digunakan. Nah, masker. Kemudian yang kedua, tentu kalau berbicara efektivitas, yang lebih efektif kita ketemu. Lebih efektif memang ketemu. Karena pasti banyak yang bisa digali. Tentu dengan segala keterbatasan dan kondisi yang ada, kita sudah sangat berterima kasih. Hanya saja ini diharapkan tidak menjadi pertemuan akhir, tapi justru silaturahmi ini bisa memberi peluang-peluang lain yang bisa memberi pembelajaran kepada anak. Karena pada prinsipnya kalau di desa ya banyak hal yang sebenarnya masih bisa jadi potensinya, tetapi masyarakat tidak paham apa yang harus dilakukan. Sehingga mestinya semakin banyak informasi yang didapat,